ada sangat amat banyak orang yang beranggapan bahwa diri mereka adalah seorang martir atau mati dalam keadaan suci, dengan beragam tindakan yang dilakukan olehnya berdasarkan kitab suci yang dipercayainya. Dirinya seolah paham betul dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan atau dewa, hingga tanpa sadar justru sedang tenggelam dalam lautan gelap di tubuhnya, tempat beragam hasrat terpendam, bersembunyi di dalamnya. Bagi kalian yang telah menonton film atau mengenal tokoh Oppenheimer, pasti sudah tak asing dengan salah satu dilema moral atau penyesalan yang dialami olehnya. Khususnya ketika dirinya sadar bahwa ia bertanggung jawab atas hilangnya nyawa puluhan hingga ratusan ribu orang di Hiroshima dan Nagasaki. Now I am become death, the destroyer of worlds. Kalimat tersebut adalah salah satu ayat atau sloka dari bab 11 Bhagavad Gita, salah satu kitab suci agama Hindu yang berisikan percakapan antara Sri Krishna dan Arjuna. Kitab tersebut mengandung beragam inti ajaran spiritual dan filosofis dalam bentuk dilema Arjuna ketika diharuskan menghadapi takdirnya, yakni membunuh pasukan Kuru atau Kurawa yang sejatinya masih merupakan keluarga besar dan kerabat yang memiliki hubungan erat dengan dirinya. Krishna menjelaskan pada Arjuna bahwa tindakan tersebut memang harus diambil oleh dirinya sebagai langkah untuk membentuk peradaban yang lebih baik bagi masyarakat dan kemanusiaan. Sebab pada kala itu, kehidupan telah tercemar oleh beragam ketidakbenaran yang menjadi sifat bagi kebanyakan orang, terutama bagi para pemimpin dan orang yang berkuasa. Kemudian Oppenheimer menempatkan pandangan hidup serta nilai moral yang dimilikinya sebagai seorang Arjuna yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sebuah kekuatan besar dengan mengatasnamakan kebaikan bagi kemanusiaan. Namun yang menjadi sebuah fenomena yang menarik, sekaligus menjadi inti pembahasan ini adalah ketika Nazi Jerman pada kala itu yang menjadi dasar utama dari ketakutan Amerika hingga memutuskan untuk menciptakan bom atom, justru memiliki cara pandang yang tidak jauh berbeda dengan Oppenheimer. Faktanya, Heinrich Himmler, orang yang bertanggung jawab atas pemusnahan massal Yahudi dan non-Arya dalam peristiwa Holocaust, yang sekaligus merupakan tangan kanan dari Pak Kumis itu sendiri, tercatat sangat sering membawa dan membaca Bhagavad Gita sebagai penyokong nilai spiritual dan pandangan moral yang dimilikinya. Jadi, secara tidak langsung, Himmler sedang menempatkan dirinya juga sebagai seorang Arjuna yang melakukan beragam kerusakan dan pembantaian massal atas nama kebajikan dalam kehidupan. Kan unik ya? Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu digarisbawahi ya, bahwa konteks utama pembahasan kita kali ini adalah penyalah-tafsiran nilai-nilai moral atau pandangan hidup yang ditawarkan oleh sebuah kitab suci. Jadi, saya tidak memiliki niatan sama sekali untuk merendahkan kitab Bhagavad Gita, sebab kondisi serupa dapat kita temukan dalam berbagai macam agama, yakni ketika seseorang secara mentah-mentah menelan sebuah ayat atau ajaran tanpa terlebih dahulu memiliki kebijaksanaan dan kondisi spiritual yang cukup. Sejujurnya, saya malah merupakan penggemar berat kitab Bhagavad Gita, dan saya sendiri memiliki kitab tersebut. Jadi, kali ini kita akan berusaha meluruskan kesalahpahaman yang digenggam baik oleh Oppenheimer maupun Heinrich Himmler. Pertama, ketika Oppenheimer menggunakan kalimat, "Sekarang aku menjadi kematian, kehancuran bagi dunia," dalam Sloka 32 bab 11 Bhagavad Gita. Pada dasarnya, kalimat tersebut adalah kata-kata dari Sri Krishna yang sedang menampilkan nilai atau manifestasi kedewaan yang dimilikinya. Jadi akan sangat amat salah ketika seorang manusia menggunakan kalimat tersebut untuk menunjukkan sebuah kekuatan dan pandangannya tentang dunia. Tujuan dari kalimat tersebut adalah menampilkan kemahakuasaan dewa pada Arjuna yang masih tidak mampu untuk meyakini tindakan yang harus diambil olehnya. Jadi, Krishna menampilkan wujud tertingginya bersamaan dengan beragam esensi kedewaan yang dimilikinya, agar Arjuna memahami bahwa dirinya sebagai manusia memiliki tugas untuk berbakti terhadap Yang Maha Kuasa dengan melaksanakan tindakan yang sepatutnya dilakukan. Jadi, ketika Oppenheimer menempatkan dirinya sebagai Arjuna, seharusnya ia mengalami dilema terlebih dahulu. Barulah setelah hal tersebut disusul oleh keyakinan yang melahirkan tindakan besar. Namun, fakta yang terjadi malah terbalik. Oppenheimer justru terlebih dahulu yakin dengan tindakan yang dilakukan olehnya, kemudian mengambil tindakan besar,
Barulah setelah itu dilanda dengan sebuah dilema. Hal yang lucu juga terjadi pada Heinrich Himmler ketika dirinya mengetahui bahwa Jerman pada kala itu berada di dalam ambang kekalahan, di mana dirinya berusaha mengkhianati Hitler dengan berupaya menyerahkan pasukan Jerman yang tersisa, dan secara tiba-tiba menentang tindakan Holocaust yang salah satu penggagasnya adalah dirinya sendiri. Hingga Pak Kumis yang mengetahui hal tersebut pun mencopot murid kesayangannya itu, hingga pada akhirnya Himmler memutuskan untuk bunuh diri menggunakan cyanida. Jadi, dari perjalanan hidup keduanya, kita dapat menemukan kesamaan dalam konteks kekuatan yang disalahgunakan, hingga pada akhirnya berbalik menyerang diri mereka sendiri, baik melalui rasa bersalah maupun dalam bentuk sebuah kekalahan. Sedangkan di dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna menjelaskan pada Arjuna tentang pentingnya pengenalan diri terlebih dahulu, dan juga memahami nilai mendasar dari kehidupan secara luas sebelum pada akhirnya mengambil sebuah tindakan besar. Sri Krishna juga mengajarkan Arjuna bahwa kekalahan hanya akan menjadi sebuah kekalahan ketika manusia menempatkan harapan atas tindakan yang dilakukan olehnya. Begitupun dengan sebuah dilema yang akan menyerang manusia ketika dirinya berusaha mengontrol hasil dari perilaku yang dilaksanakan olehnya. Di sisi lain, kesalahan dari Himmler dan Oppenheimer adalah ketika diri mereka tidak mau mempelajari terlebih dahulu nilai-nilai spiritual dan filosofis dari kitab tersebut. Sebab, jika memang mereka mendalami perkataan dari Sri Krishna, dapat dipastikan mereka akan memilih jenis kehidupan asketis atau berusaha menjauhi hiruk-pikuk peradaban. Sebab, hal tersebutlah yang dialami oleh Arjuna, yang memiliki keinginan serupa ketika dirinya telah memahami beragam ajaran kebajikan dan filosofi dari Sri Krishna, yakni dengan meletakkan busurnya dan lari dari peperangan untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesucian. Arjuna baru menjadi yakin setelah dirinya memohon pada Sri Krishna agar menunjukkan wujud tertinggi yang dimilikinya. Sedangkan Himmler dan Oppenheimer hanya melihat wujud dalam bentuk hasrat dan ego di dalam masing-masing jiwa mereka. Jadi, kesimpulan video ini adalah bagaimana kita mampu mengendalikan nilai moral yang kita pahami, bukan justru diri kita sebagai manusia yang dikendalikan oleh etika dan norma yang kita pelajari. Artinya, manusia harus memahami makna di balik sebuah tindakan serta alasan di balik hal tersebut, bukan justru secara buta menelan nilai moral yang pada akhirnya menandakan kurangnya kualitas dari jiwa orang tersebut. Ada sangat amat banyak orang yang beranggapan bahwa diri mereka adalah seorang martir atau mati dalam keadaan suci dengan beragam tindakan yang dilakukan olehnya berdasarkan kitab suci yang dipercayainya. Dirinya seolah paham betul dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan atau dewa, hingga tanpa sadar justru sedang tenggelam dalam lautan gelap di tubuhnya, tempat beragam hasrat terpendam bersembunyi di dalamnya. Sekian Kosalitas yang hening, sampai jumpa.